Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih sama istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat, langkah, dan perjalanan kita melaksanakan sholat subuh ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah nanti. Baik, saya lanjut saja. Bukan saya mau memberikan tausiah, tapi saya hanya ingin mengingatkan saja kepada Bapak-Bapak sekalian berkaitan dengan kehidupan kita ini untuk menuju ke akhirat nanti. Di dalam kehidupan ini kita nanti pasti dan akan kita laksanakan, pasti akan kita bertemu dengan itu berkaitan dengan kematian. Gak mungkin lah Pak Atok gak mati, gak mungkin lah saya gak mati. Semuanya pasti akan mati. Jangankan orang, malaikat saja nanti juga akan mati ya. Malaikat aja mati. Pak Rahmat mau hidup sendirian, kayak cerita kemarin, gua kasih dari lu semuanya tapi lu sendirian, mau nggak? Seperti kayak Nabi Adam, sepi juga aneh gitu kan. Seperti dari kemarin pernah diceritakan oleh Pak Ustadz. Jadi saya di sini akan mengingatkan kepada kita semua ya, mengingatkan kepada kita semua tentang 8 tahapan menuju alam akhirat ya. Jadi di sini sejatinya kematian itu bukan menjadi akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari mulainya tahapan di dalam kehidupan akhirat. Tapi ada sebagian orang yang menyatakan matinya di dunia ini ya sudah, dia tidak akan ada lagi siksaan atau lagi pertanyaan hasil perbuatan kita. Kita lihat orang-orang yang bunuh diri itu, dia merasa kalau sudah mati ya sudah, paling dia punya pola pikir bahwa kematian saya nanti ada reinkarnasi. Padahal itu jauh sekali salah gitu. Nggak ada namanya reinkarnasi itu. Ya, seperti yang kemarin Pak Ato Pak Ato yang sudah jelaskan. Depan, belakang, kiri, kanan kita ada malaikat yang nungguin tuh. Ya. Pak Ruli bilang kemarin dengan assalamualaikum menambah pahala yang kita dapat dari Allah. Ya kan? Itu bekal. Tapi kematian itu udah pasti dan akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan kita kehidupan. Tetapi itu dari awal, kematian itu awal daripada dimulainya kehidupan ya. Kematian merupakan suatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa, seperti itulah firman Allah. Jadi semua manusia, jangankan manusia ya, kuman bakteri saja mati, apalagi manusia. Tapi yang dimintai pertanggungjawabannya hanya manusia ya. Kalau iblis itu udah nggak dipinta lagi tuh pertanggungjawabannya, langsung cemburin aja sama Allah tuh ke neraka ya. Tapi kalau manusia tetap dimintai pertanggungjawabannya. Tapi ya insya Allah kita ini mudah-mudahan segala amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah, sehingga kita dimintai pertanggungjawabannya tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan setiap langkah, gerakan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian bukanlah suatu kemusnahan. Kematian itu bukan suatu kemusnahan ya, melainkan suatu pembaharuan serta perpindahan awal hidup
yang sebenarnya. Yang sebenarnya nanti ini mah hanya istilahnya ya test case dari Allah nih. Ini orang ini berbuat baik atau tidak nih? Berbuat baik ikut sama iblis ya lu ke neraka. Kalau ikut Rasulullah dan tuntunan Quran dan hadis ya masuk ke surga. Itu semua tuh ya. Dalam dunia Islam kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati, pasti, dan kita harus yakin itu pasti ada kehidupan yang baru lagi nanti, ya, sebagai untuk pertanggungjawabannya. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Kalau kita perumpamakan kehidupan dunia ini seperti halte. Kemarin Pak Ruli baru sampai halte ya Pak penjelasan ya. Sebelum akhirnya pindah lagi dengan material lagi. Ini jadi dunia ini seperti halte saja. Kita datang, kita berteduh, deh hujan mau panas, tinggal nunggu bis yang jurusan kemana. Bis jurusan ke neraka atau bis jurusan ke akhirat. Nah itulah. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada tuh orang yang tidak akan dibangkitkan kembali. Jadi dunia ini jangan kita buat susah. Jangan kita buat seolah-olah hidup kita ini hanya untuk dunia saja. Karena di dunia ini adalah hanya persinggahan sementara waktu. Ya. Keadaan-keadaan di dunia ini hanya fata morgana, kita ikuti dan nanti kita pun diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan susah, jangan sedih kalau kita hidup di dunia ini susah. Tetapi nanti kita hidup di akhirat nanti kita senang. Jangan kita buat kehidupan kita ini di dunia susah, di akhirat susah. Itu orang-orang yang betul-betul merugi ke dalam kehidupannya. Jadi di dalam kehidupan itu ya ada 8 tahapan kehidupan setelah mati menurut Islam. Yang pertama alam barzah, adalah alam kubur. Kemarin sudah diceritakan, sudah dijelaskan berkaitan dengan apa atau kalau salah ya, alam kubur itu. Nanti kita masuk dalam kubur. Ya, dimasukkan dalam kubur, harta, tahta, wanita, anak, istri, itu nggak ada yang mau ikut tuh ke dalam kubur, nggak ada yang mau. Walaupun di dunia ini engkaulah pujaanku, engkaulah mata hatiku, engkaulah belahan hidupku, tapi kalau udah mati nggak mau ikut, nggak ada yang mau ikut, begitu. Ya, jadi ya, jadi di dunia ini kita isilah kehidupan kita ini dengan amal ibadah untuk bekal kita nanti di akhirat. Seperti Pak Ruli bilang, kalau kita mau ke Jogja, kita harus apa yang dibekali? Jelas uang, jelas persiapan kendaraannya. Ya. Kita mau ke Jogja, tetapi tidak punya apa-apa, nggak akan nyampe. Jalan kaki, gempor sama sana. Ya kan, capek, ya enggak. Jadi persiapanlah diri kita untuk masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini ketemu nanti di surganya Allah. Ya, di alam kubur manusia akan bertemu, ditanya dan diperiksa. Nah ini, kalau kita masuk bioskop, diperiksa dulu mana karsisnya, sudah beli belum? Oh yang mana nih tiketnya, kan gitu. Nanti kita di alam kubur juga akan diperiksa tuh sama malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatan ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Kita diperiksa tuh sama malaikat munkar nakir. Ya, kata orang-orang malaikat munkar nakir pertanyaannya sudah dibocorin sama orang-orang katanya. Man rabbuka wa kitabuka dan lain-lainnya itu kan. Itu kan pertanyaan alam kubur nanti itu. Ya. Itu pertanyaan alam kubur. Tapi kata orang-orang, ini ada satu job.
Ada seorang guru tanya kepada temannya, kepala sekolah, "Pak, boleh nggak kita buka berkas ujian anak-anak ini?" "Oh, nggak boleh. Ini rahasia negara." Si orang ini bilang, "Ah, boleh Pak. Dibuka nih materi ujiannya." "Nggak boleh, ini rahasia negara." "Pak, jangankan rahasia negara Pak, rahasia akhirat aja udah dibocorin, banyak orang-orang yang bilang." "Apa itu?" "Ya, tanya alam kubur." Begitu. Jadi itu hanya juk-juk saja sebetulnya. Memang itu akan jadi pertanyaan di alam kubur nanti. Man rabbuka, kita buka dan lain-lainnya. Tetapi bagi orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, insya Allah itu bisa terjawab. Tetapi bagi orang yang suka nyekek botol, narkotika dan lain-lain, insya Allah itu nggak bisa dijawab tuh pertanyaan-pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Apalagi kalau seperti itu oke lah. Kadang-kadang kita juga suka buat dosa yang tidak kita rasakan sehingga mempersulit pertanyaan-pertanyaan dari Munkar dan Nakir itu. Kita suka bohong, kita suka lalai dengan sholat, kita juga suka gibah, kita suka juga nih mumpung orang yang gak ada kita kurangin lah jatahnya. Hal-hal kecil seperti itulah yang menghambat jawaban-jawaban kita yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, sehingga kita perlu untuk mengaji, bercermin diri kita. Banyak orang yang bisa mengaca tapi tidak bisa, banyak orang yang bisa membaca Al-Quran tetapi dia tidak mengaji isi Al-Quran itu sendiri. Banyak tuh, ya. Tapi dia tidak mengaji. Bisa membaca Al-Quran tapi dia tidak mengaji Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat perintah, petunjuk, larangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari petunjuk-petunjuk dari Rasulullah. Dari segi bahasa, barzah yang artinya pemisah. Para ulama mengatakan alam barzah sebagai periode antara hidup dunia dan akhirat. Alam barzah tuh. Jadi alam kubur itu baru periode tuh. Tadi kembali kalau kita mau masuk ke suatu arena ditanya karsisnya itu baru ditanya tuh. "Oh, ente ini. Masuk. Oh, ini ente kesini nih ke neraka lah." Ya. "Oh, ini ente lagi nih bawa karcis palsu lagi." Ya udahlah, lebih parah lagi tuh. Disiksa sama malaikat Munkar dan Nakir, ya. Jadi kehidupan dunia dan akhirat, keberadaan di sana memungkinkan seorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Kembali Pak Ato bilang kemarin, apabila kita meninggal diberikan buku catatan dengan tangan kanan, maka alhamdulillah gue akan nyampe nih ke sana nih. Itu nggak Pak? Kalau kita dapat buku dari belakang dengan menggunakan tangan kiri, celakalah aku. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Jadi celakalah kita untuk hidup dunia. Makanya semua orang mati kebanyakan selalu ingin, "Ya Allah, hidupanlah aku kembali. Ya Allah, kehidupanlah aku kembali." Untuk apa kamu kembali? Untuk berbuat amal kebaikan dan bertobat kepadamu ya Allah. Seperti gitu banyak tuh. Ya, makanya Pak Ruli bilang kalau kita masuk daerah pemakaman sebutlah assalamualaikum, ya, dan seterusnya. Jadi kita tetap menghormati orang-orang yang ada di dalam kubur. Apalagi kita juga disunahkan juga membuka sepatu atau sandal yang kita pakai. Jadi kita di sana di alam barzah itu akan melihat
waduh perbuatan saya kok seperti ini, perbuatan saya seperti itu. Ya. Jadi antara dunia dan akhirat dia bisa mengetahui perbuatan-perbuatan itu. Ya. Suatu ruangan terpisah yang terbuat dari kaca. Seperti kayak kita ini bisa lihat ke belakang tuh. Nah kita begitu juga di akhirat nanti. Tapi ya nggak tahu ya, Allahu alam. Karena saya juga belum pernah merasakan itu. Gitu loh. Jadi kita ini menurut cerita seperti itu. Jadi kita bisa melihat kehidupan akhirat, kehidupan dunia seperti kita melihat di dalam ruangan ini keluar. Jadi kita mengetahui, ya. Oh, Pak siapa yang pulang kampung? Ya? Pak Iwan. Oh itu Pak Iwan udah pulang tuh. Nah, kita bisa ngeliat itu tuh di dalam alam barzah tuh. Oh Pak Iwan udah pulang tuh. Alhamdulillah kata Pak Rahmat. Alhamdulillah sekarang sudah ada lagi yang bis kita yang merawat masjid kita ini. Ya jadi kita jangan beranggapan kalau orang yang sudah mati itu tidak bisa melihat kita, bisa melihat kita. Seperti kita di dalam ruangan yang berkaca. Ya, kita bisa melihat dan bisa, makanya tadi kita punya anak yang soleh mendoakan kita sehingga kita ini dapatlah ya istilahnya subsidi dari anak dengan doa-doanya anak, Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja sudah alhamdulillah dosa orang tua kita dihapus. Apalagi sampai kalau orang tua kita belum pergi haji, kita badalin pergi haji. Insya Allah bapak kita terhapus dosanya, kita pun mendapat pahala dari Allah karena kita merupakan anak yang soleh. Di dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa siapa yang meninggal maka kiamatnya telah bangkit. Ini orang-orang mati ini udah mulai kiamat ya. Udah bangkit ya kiamat itu sendiri. Ya. Kiamat ini dinamai kiamat kecil yang saat itu yang bersangkutan dan semua yang meninggal sebelum hidup dalam suatu alam yang dinamai alam barzah, mereka semua menanti kedatangan kiamat besar yang ditandai dengan peniupan sang skala pertama. Israfil ya Pak Oto ya, malaikat itu ya, yang niup trompet itu, yang meniup trompet sang skala. Ya. Jadi nanti yang di alam barzah dari zaman Nabi Adam maupun sampai sekarang itu mereka menanti datangnya ya kiamat besar ya. Dan di saat menanti ya para arwah-arwah ini ada dua tempat di kubur yang lapang dan nyaman dan nikmat itu ada juga di alam kubur juga ada yang merasakan bagaimana sakitnya dihimpit oleh dunia. Siksa-siksa kubur. Ada istilah siksa kubur. Nah itulah siksa kubur. Makanya kita selalu berdoa untuk orang tua kita ya, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya ya. Ampunilah segala dosa-dosanya di alam kubur. Sekarang nih masih nih di alam barzah di alam kubur. Tapi nanti setelah ditiupnya sang sakala pertama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100 yang artinya yang saya sebutkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka yang kafir, ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku bisa berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perbuatan yang diucapkan saja,
dan di hadapan mereka ada barzakh pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Kayak gitu. Banyak tuh orang-orang sekarang yang sudah meninggal, ya Allah bangkitkanlah aku, ya Allah, aku akan berbuat amal ibadah sesuai dengan perintahmu ya Allah. Karena apa? Dia merasa lama dia dalam kubur karena apa? Mendapat siksaan dari Allah. Tapi bagi mereka yang mendapat kenikmatan dari Allah, itu situasi itu rasanya itu akan sebentar sekali. Dia tidak memikirkan hari itu nanti kiamat besar, tidak. Dia akan menikmati keindahan-keindahan dan kenikmatan di alam kubur sehingga waktu itu terasa cepat. Seperti kayak kita juga di dunia ini, ya. Kalau kita bayar kontrakan rumah 1 tahun rasanya cepet banget. Aduh, udah mau bayar lagi nih. Tapi kalau udah punya rumah sendiri, nggak ada tuh rasa seperti itu. Enak aja, mau begini enak, begitu enak. Ya, nggak ada pikiran tuh bagaimana gue bayar kontrakan. Nah itulah nanti seperti kayak gitu nanti di akhir nanti. Ya, setelah nanti ditiupkan sangkakala oleh malaikat. Ya. Semua manusia akan binasa. Malaikat pun binasa. Tinggal yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Jadi hanya sendiri tuh tinggal Allah. Tinggal setelah itu Allah membangkitkan malaikat-malaikat yang mempunyai tugas masing-masing. Yang kedua tuh yaumil bats, ya. Yaumil bats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Sudah semuanya mati, dibangkitkanlah oleh Allah. Semua makhluk yang ada dibangkitkan oleh Allah. Ya. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam, kehidupan selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Yang pertama mati semua. Ya. Semua makhluk akan binasa, hanya tinggal Allah sendiri yang ada. Kemudian dibangkitkanlah malaikat Israfil oleh Allah, Jibril dan lain-lain malaikat-malaikat tertentu oleh Allah dibangkitkan semuanya yang punya tugas dan peran masing-masing, ya. Sehingga dipanggillah, ini hanya dongengan aja, dipanggillah malaikat penunggu penjaga neraka. Ya. Siapa Pak? Penjaga neraka Pak? Penjaga neraka siapa? Malaikat? Malik. Ya. Panggil sama Allah. Jibril sudah dipanggil dan lain-lainnya sudah dipanggil. Panggillah malaikat Malik. Malaikat Malik, kamu siapkan neraka tuh. Hidupkan api neraka. Dihidupkanlah. Wah, nggak tahu berapa ribu tahun itu ya untuk menghidupkan api neraka itu oleh malaikat Malik itu. Sehingga ya dihidupkan oleh malaikat Malik, panggil malaikat Ridwan. Ridwan, buka semua pintu surga yang ada. Untuk apa? Ya Allah, untuk umatku, untuk manusia-manusia yang taat atas perintah-perintahku. Begitu. Sehingga setelah dibangkitkan semua, ya, udah kita dah yang ya
Sehingga kita yang hidup ini, ya, yang tadi sudah dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah kembali, ya, sehingga kita ini khawatir sekali dengan kehidupan kita ini, ya. Apakah kita sini sudah benar untuk kita beribadah kepada Allah? Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban dan kita akan dimatikan dan kita dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita telah perbuat. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar dan ditimbang amal-amalnya, menurut sabda Nabi Allah Subhanahu wa taala, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan 3 cara, yaitu berkendaraan, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajah. Semua itu tergantung pada amal kita masing-masing. Setelah itu kita dibangkitkan, kita menuju tiga cara, yaitu berkendaraan, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajahnya. Apa nih berjalan dengan kendaraan? Itulah kendaraan kita, ya, amal ibadah, dan insya Allah kurban-kurban yang kita laksanakan di bulan haji itu, kita berkurban, insya Allah itu menjadi kendaraan kita di yaumul qiyamah, ya. Dengan berjalan kaki, ya itu nggak tahu ya Allah visual. Ada yang nyeret-nyeret perut, ada yang berjalan kaki dengan muka binatang, muka lain, ya. Banyak yang berjalan dengan wajahnya diseret, kita nggak tahu deh. Tapi itu kita pasti akan dan kita yakini itu semua. Salah satu dalil yang menceritakan tentang Yaumul Ba'ts adalah surah Az-Zumar ayat 68 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menuju keputusan masing-masing. Tadi tuh terima buku, ya, buku dari kanan atau tangan kanan atau tangan kiri, ya, keputusan seperti itu, menunggu dia berdiri menunggu keputusan. Jadi dibaris-barisin. Sini umatnya Nabi Ismail, Nuh dan lain-lainnya di paling pojok. Nanti tapi di tengah-tengah itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ada di kelompoknya itu semua. Pas setelah kiamat itu, malaikat Jibril maupun siapa itu diperintah oleh Allah. Ya malaikat, saya lupa namanya, coba kamu cari kekasihku. Orang udah hancur semua, udah gak kelihatan semua. Ini kuburan atau bukan nggak tahu. Tapi perintah daripada Allah, suruh cari kekasihnya Allah. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Disuruh cari, malaikat juga bingung. Di mana tempatnya? Semuanya udah rata, udah sama. Ini tanya-tanyaan. Malaikat, ada 2 malaikat. Lu tahu nggak di mana kuburannya? Kagak. Lu kagak. Bagaimana ya? Gua mencari ini kuburan Nabi Muhammad. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, minta petunjuk. Timbullah, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, engkau diminta untuk ketemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad itu enggak hanya berkata, oh yo senang, udah panggil nama Allah nih, gue senang nih. Tapi dia tidak. Dia menanyakan bagaimana dengan umatku.
Kita ini nih, bagaimana nih umatku? Nanti Allah yang mengatur itu semua. Yang penting kau ya Rasulullah menghadap kepada Allah. Tetapi dia tetap, Rasulullah itu sayangnya beliau kepada kita, cintanya beliau itu kepada umatnya. Mana umatku? Lagi di mana umatku? Selalu dia menanyakan seperti itu. Yang ketiga berkaitan dengan yaumil mahsyar, padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk golongan jin. Nah, ini anak buahnya Pak Ato nih. Ya Pak Ato ya, nggak ada istilah tuh. Jin juga mati tuh. Manusia dan hewan di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh berkumpul untuk dihadiri, dan semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Ya, jadi malaikat juga mati semua. Yang Pak Ato bilang sekali sholat 70.000, balik lagi 70.000, banyak sekali malaikat itu mati semua. Dan di padang mahsyar nanti berkumpul berdesak-desakan. Ya, setiap manusia pada hari itu akan diiringi oleh dua malaikat, yang satu sebagai pengiring dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatan yang di dunia ini. Siapa itu? Malaikat Munkar dan Nakir. Kalau di sini biasa. Kalau di sini siapa yang mendampingi? Oh, kuasa hukum. Bisa dengan berbagai cara kasus itu bisa dimenangkan oleh dia. Tapi kalau di sana nih pengadilan Allah, makanya kan orang-orang yang sudah merasa dijalimi, biar nanti Allah yang mengadili. Kan banyak tuh. Biar Allah yang menentukan segalanya. Walaupun di dunia ini dia merasa dizalimi. Gitu loh. Biar nanti Allah pengadilan Allah yang menentukan. Malaikat Munkar Nakir itu yang nanti akan. Tetapi hanya bisa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu hanya anggota badan. Mulut terkunci, ya, hati terkunci semua. Hei fulan, pada tanggal sekian, engkau pergi kemana? Hati ingin jawab, membohongi. Gua nggak pergi kemana-mana, tapi kaki ngomong, saya pergi ke masjid kok. Saya pergi ke ini kok, ke ziarah ke orang tua kok. Itu akan menjawab semua. Jadi mata, tangan, kaki, kuping menjawab semua apa yang ditanya oleh malaikat. Segala perbuatannya. Masih nggak ngaku juga, dikasih tuh CCTV. Allah tuh punya CCTV itu dari dulu, dari zaman sebelum ada dunia tuh Allah sudah punya CCTV. Diperlihatkanlah perbuatan-perbuatan kita di saat kita di dunia. Secara bahasa yaumil berarti hari, sedangkan mahsyar adalah nama sebuah tempat yang juga dikenal sebagai tanah padang mahsyar. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita sering ada tausiah seperti ini, kita sholat subuh berjamaah, kita di padang mahsyar nanti disajikan oleh air telaga Kautsar. Orang yang berbuat jahat akan diberi minum air panas yang sangat mendidih. Ya. Kalau kita mudah-mudahan dikasih sama Allah, ya, air telaga Al-Kautsar. Peristiwa ini disebut dalam Quran Al-Kahfi 47 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kita baru melihat lahar Gunung Merapi saja,
udah kawal kabut, udah bagaimana. Bagaimana nanti kalau hari yaumil qiyamah? Ya. Dunia ini rata, gunung itu semuanya berterbangan, sudah tidak ada lagi gunung. Ya. Jadi kalau yaumil qiyamah itu udah dunia ini, alam semesta ini sudah lepas daripada porosnya. Ya. Gaya tarik magnet sudah tidak ada, semuanya akhir berterbangan dan bertabrakan. Waktu penantian tersebut akan terasa singkat bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Namun mereka yang memiliki banyak dosa akan merasa menunggu sangat lama. Yang keempat, yaumil mizan. Setelah semua makhluk terkumpul pada padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan dan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, maka yang lebih banyak amal buruk. Ya. Jadi itu ditimbang ya amalnya. Mudah-mudahan kita itikaf sementara waktu di sholat ini akan di Masjid Anas yang mulia ini akan meringankan timbangan dosa kita. Ya. Secara bahasa yaumil mizan diartikan sebagai hari penimbangan. Hari tersebut benar-benar akan datang setelah hari kiamat. Pada hari itu manusia akan ditimbang amal dan menentukan apakah mereka itu masuk surga atau neraka. Ditimbang, ya. Ditimbang kita amal perbuatan, amal ibadah kita. Dalil tentang yaumil mizan disebut dalam Al-Quran Al-Anbiya, ya. Anbiya surah ke-47 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah rugi seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti akan mendatangkan pahala dan cukup kamu sebagai pembuat perhitungan. Sebesar biji sawi saja itu akan dibalas oleh Allah kebaikan, ya, maupun keburukan kita akan dibalas oleh Allah. Sehingga sering kalau kita gibah, kita suudzon sama orang, kita istilahnya sama orang, itu akan dibalas oleh Allah. Karena di sini jelas sebesar biji sawi pun amal ibadah kita akan dibalas oleh Allah. Nah. Sehingga setiap orang akan memperoleh balasan yang sesuai dengan amalnya. Jika memiliki amal yang baik, maka ia akan memperoleh balasan yang berupa surga. Sebaliknya, jika ia memiliki amal buruk, maka ia akan memperoleh balasan berupa neraka. Yang selanjutnya yaumil hisab. Hisab atau hari perhitungan amal akan terjadi setelah kiamat tiba. Pada saat itulah manusia satu persatu akan dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Tuh. Semuanya tuh amal ibadah kita diperlihatkan oleh Allah, ya. Perbuatan kita selama di surga, selama di dunia. Perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh kita di dunia ini, ya, akan diperlihatkan. Hisab menurut istilah kaidah memiliki dua pengertian. Pertama, al-arad, penampakan dosa dan pengakuan. Wah, itulah. Penampakan dosa dan pengakuan. Jadi dosa-dosa kita tuh diperlihatkan dan diakui oleh kita sendiri bahwa itu memang dosa perbuatan saya. Dan munaqashah
atau diperiksa secara sungguh-sungguh. Kalau kita di dunia ini diperiksa oleh polisi, oleh jaksa, oleh hakim, oleh ketua RW, ketua RT, diperiksa itu masih bisa dielak, masih bisa kita menyangkal daripada pemeriksaan itu. Tetapi nanti setelah kita diperiksa diperiksa secara sungguh-sungguh, kita tidak bisa mengelak itu semua. Dan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-25 dan 26 dijelaskan yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Semuanya kembali ke Allah. Semua kembali kepada Allah, tidak kembali kemana-mana. Semuanya kembali kepada Allah. Apalagi kita berbuat curang, di dalam timbangan itu nanti akan berat sebelah kiri, karena sebelah kiri ini dosa, sebelah kanan amal ibadah, begitu ya. Hati-hati di dalam melakukan kehidupan ini. Dunia ini panggung sandiwara, yang kehidupan yang nantilah yang akan kekal. Ya. Jadi kita kembali semuanya kepada Allah. Berbuat baiklah, beramal ibadahlah. Apalagi kita sebagai anak wajib menghormati kepada orang tua. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada orang tua, sayangilah mereka, hormatilah mereka. Kata ada juga satu kisah bahwa kalau Anda ingin melihat Allah itu tersenyum, buatlah orang tua kita tersenyum dan tertawa. Itulah senyum dan tawanya Allah. Ya. Karena Allah tuh paling menyukai, paling menyayangi bahwa orang-orang yang menyayangi orang tuanya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya orang tua, itulah pintu kita menuju surga. Sayangilah mereka. Jangan sampai kita menghardik, membenci, atau memutuskan tali silaturahmi kita kepada orang tua kita. Kita itu merupakan anak-anak yang durhaka apabila kita memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Banyak itu terjadi. Orang tua kita udah kita mampu, kita kaya, dipercaya kepada orang tua kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipercaya. Tapi apa? Kita tidak merawat orang tua kita. Kita hanya nitipkan orang tua kita ke panti werda, ke panti orang-orang jompo. Sungguh perbuatan yang sangat tercela. Ya. Kalau kita masih punya orang tua dan kita mampu, rawatlah orang tua kita itu dengan sebaik-baiknya, seperti dia merawat kita waktu kita kecil. Ya. Itu nanti akan ada balasannya dari Allah. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Ya. Ini selalu kita kalau baca Al-Fatihah, selalu disebutkan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Setelah mulai proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan siratal mustaqim. Dalam lintasan jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan hisab manusia. Untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat licin, sehingga disebutkan ukurannya sekecil rambut di belah 7 dan tajamnya melebihi silet atau samurai, katanya itu.
Ya, seperti dilihat, mudah-mudahan kita tidak mendapat hal seperti itu. Sedangkan untuk orang yang amal baik yang banyak, dia akan melewati dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, ada yang menunggang kambing, ada yang menunggang sapi dari hasil kurbannya ketika dunia. Nih, kurban-kurban kita laksanakan, inilah sebagai alat kita untuk menuju surganya Allah dengan menunggangi kurban di jalan jembatan Shiratal Mustaqim, seperti itu. Sehingga kita alhamdulillah yang kemarin sudah melaksanakan kurban dengan ikhlas, dengan niat karena lillahi ta'ala, bukan karena niat untuk dilihat oleh orang, ya. Kita kurban-kurban yang kita sembelih itu akan menjadi tunggangan kita di Shiratal Mustaqim maupun di padang mahsyar. Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita selalu baca itu di Al-Fatihah itu. Berapa kali kita selalu baca Al-Fatihah. Ya. Minta tolong kepada Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi ya salah satunya kita merawat orang tua kita, kita menyayangi orang tua kita, itu salah satu ya, jalan yang ditunjukkan oleh Allah, jalan yang lurus, ya, Shiratal Mustaqim. Kalau perlu orang kita itu kita gendong, kalau susah makan kita suapin, ya, kita bahagiakan orang-orang tua gitu. Jangan orang tua kita nambah dijadikan musuh. Nih ada istilahnya, karena ada emak nih, aturan bisa buat beli sendal jepit, ini jadi buat beli obat. Nah itu, padahal dia tidak lupa. Dia lupa waktu dia kecil dibuai orang tuanya, ya, apalagi ibunya. Dia mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, dan lain-lainnya. Ya. Tapi kadang-kadang anak-anak ini udah lupa terhadap itu. Tapi dia sholat. Ya. Makanya dulu waktu ada surah Al-Maun itu, celakalah orang-orang yang sholat. Ya ini salah satunya. Dia sholat tetapi tidak membahagiakan orang tuanya. Merasanya orang tuanya itu salah. Padahal kasih sayang orang tua terhadap kita semua dengan harta yang dimiliki oleh dia tidak sebanding besarnya kasih sayang orang tua. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak yang masih punya orang tua, sayangilah dia. Ya. Surga, kembali masuk ke dalam surga. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga, meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga, akan ditempatkan lebih dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Insya Allah kita semua masuk surga. Ya, karena sudah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insya Allah itu akan masuk surga. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai dosanya banyak, dia akan dibersihkan dulu di neraka. Yang masuk duluan siapa? Yang ke surganya tuh, ya. Di sini kan membersihkan dosa-dosanya dulu. Yang masuk pertama kali atas diri dia itu KTP-nya dulu, Pak. Masuk tuh KTP si Fulan. Karena kok cuma KTP-nya dan orangnya kemana nih? Orangnya masih di neraka. Sama Allah dicuci dulu tuh dosa-dosanya.
Siapa nih? Kok si Anu, si Fulan kemana nih? Dia lagi dicuci dulu karena dia durhaka terhadap ibu bapaknya. Masuk surga dulu. Masuk neraka dulu. Dicuci seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Setelah menurut perhitungan Allah sudah bersih, barulah dia dimasukkan ke surga. Semuanya kita masuk surga nanti, Pak. Tapi ini jangan dijadikan alasan. Udah jelas di sini nanti. Karena gua orang Islam, gua pasti masuk surga. Tapi siksa Allah itu sangat pedih. Mudah-mudahan kita tidak melalui siksanya Allah. Ya. Seperti kayak kita, Pak, nyuci baju di rumah. Kalau hanya bau keringat aja celup-celup pakai pewangi, angkat udah beres. Tapi kalau kita sudah pakai untuk ngebengkel, udah belepotan sana sini kotor yang susah dihilangnya, itu lama nyucinya. Direndam dulu, dikucek-kucek dulu, dikasih sabun dulu, diinjak dulu, kalau perlu disikat juga. Itu masa ya kita mau begitu sama Allah di sana? Ya, enggak lah. Ya kita maunya kembali kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi kita seperti itu, kita husnul khotimah. Ya, terus kita masuk ke dalam neraka nih yang terakhir. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa. Tadi walaupun kita Islam yang dijamin masuk surga, tetapi kalau kita punya dosa tetap kita masuk ke dalam neraka. Baik itu muslim atau kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat ke-44 yang artinya tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan-golongan yang tertentu bagi mereka. Tuh, pintu neraka tuh. Udah tentu, ini golongan ini golongan ini. Jadi jangan khawatir, Pak, nggak kebagian pintu tuh. Ya, di surga maupun di neraka juga gitu, Pak. Ya. Kalau pintu-pintu itu, ya, itu nggak jadi rebutan, Pak. Beda dengan pintu tol. Pintu tol tuh orang-orang buru-buru pengen masuk tol. Tapi kalau pintu akhirat, apalagi pintu neraka, orang nggak ada yang mau minta rebut-rebutan tuh. Ya. Walaupun sudah disiapkan oleh Allah bermacam-macam pintu, nggak mau, lu duluan deh menjorok-jorokkan itu. Ya, tapi malaikat lihat, wah ini kurang ajar nih, ditendangin semua ke malaikat. Masuk semua. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Ya, itu masuk semua tuh. Setan tuh nggak ada macam-macam, semuanya masuk ke neraka tuh. Ya, makanya kita jangan jadi kelompoknya setan. Ya. Jarak antara satu pintu dengan pintu dari satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun akhirat. Bagaimana gedenya Pak Toya? Dari satu pintu ke pintu lain. Itu 500 tahun jaraknya. Nah, kita aja di sini 87, 90 tahun aja udah lama banget dunia hitungannya. 1 menit akhirat. Kalau itu 500 tahun perjalanan akhirat berapa ribu kilometer. Itu auzubillah min dzalik lah, kita jangan seperti itu. Jangan masuk ke dalam neraka itu. Dan setiap pintu ada azab berlipat ganda. Wah, ini yang paling menakutkan. Azab-azab yang berlipat ganda pada orang-orang yang berbuat dosa. Apalagi dosa terhadap orang tua, apalagi dosa terhadap ibu. Itu udah pasti ya masuk ke dalam nerakanya Allah, walaupun telah dijamin oleh Allah juga bahwa orang Islam itu akan masuk ke dalam surga, tetapi cucinya itulah ya, pembersihnya itulah kita takuti kepada Allah. Jangan sampai kita masuk seperti itu sana. Baik, itu saja mungkin dari saya yang sedikit hanya mengingatkan saja
untuk kita menjalani kehidupan dunia ini, karena kita yakin kita akan mati, kita jadi camat. Ini kita masih jadi camat nih, ya, calon mati, ya. Dan kita mati itu pasti akan melalui pintu-pintu ini. Nggak mungkin nggak, pasti, ya, pasti kita akan ke sana. Ke-6, ke-8 tahapan menuju alam akhirat, ya, menuju surganya Allah. Kita itu akan pasti alam kubur, alam barzah dan lain-lain. Ya, sehingga saya di sini saya berbicara hanya mengingatkan pada sahabat-sahabat saya ini, ya, untuk kita selalu berbuat amal ibadah, ya, sehingga nanti akhir zaman kita ketemu di telaga, di pas lagi minum air telaga Al-Kautsar, dan ketemu lagi di dalam timbangannya Allah. Wah, itu Pak Ale itu sahabat saya, ya Allah, dia pernah begini sama saya. Wah, saya sampai sekarang masih ingat gazebonya Pak Ale. Wah, itu doa, alhamdulillah tuh, pahala tuh buat Pak Ale itu. Kurangin pahalanya. Dosanya kurangin, karena beliau suka memberikan makan kepada sesamanya. Di Al-Mu'minun juga ada seperti kayak gitu, ya, memberikan orang makan. Jadi mudah-mudahan ini hanya mengingatkan saja saya kepada rekan-rekan, bukan saya menggurui, bukan saya memberikan petunjuk dan arahan, bukan. Ini hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi, tausiah seperti ini lagi di surganya Allah. Ya, di surganya Allah. Tetap Pak Rahmat duduk di sebelah kiri saya, Pak Ato, Pak Ruli, dan seperti kayak gini. Kita ketemu lagi di surganya Allah. Demikian dari saya akhiri. Yang salah punya saya, yang benar punya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan, yang saya bacakan sedikit, yang singkat ini menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Demikian dari saya, Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.